Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Febriani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang memonitori dan mengendalikan proyek. Apa itu monitor? Memonitor adalah proses pengumpulan data yang melakukan analisis terhadap pemakaian sumber daya komputer terbatas seperti memori penyimpanan, data processing, random access memory, graphic card, virtual RAM, dan berbagai sumber daya komputer lainnya. Sedangkan mengendalikan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar melaksanakan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Ketiga, ada proyek. Proyek adalah tahapan awal manajemen proyek yang terkait pada proses manajemen proyek, yaitu inasi proyek, dan area pengetahuan manajemen proyek, yaitu integrasi manajemen proyek. Selanjutnya, memonitoring proyek adalah memahami kemajuan, melihat sejauh mana proyek telah berjalan sesuai rencana, identifikasi resiko, mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan sebelum menjadi lebih serius. Ketiga, pengambilan keputusan, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data aktual. Keempat, evaluasi kinerja atau mengevaluasi bagaimana kinerja tim dan proses bekerja. Terakhir, adanya peningkatan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Apa saja yang harus dimonitori? Yang pertama, ada jadwal. Apakah proyek berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan? Biaya. Apa biaya proyek sesuai dengan anggaran yang dialokasikan? Ketiga, adanya kualitas. Apakah hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan? Keempat, adanya lingkup pekerjaan. Apakah semua pekerjaan yang direncanakan telah terlaksana? Kelima, adanya resiko. Apakah resiko baru yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Cara melakukan monitoring proyek. Pertama, tetapkan indikator kinerja utama atau KPI. Kedua, ada kumpulkan data. Ketiga, analisis data. Keempat, pembuatan laporan. Dan kelima, adakah pertemuan tinjauan. Mengendalikan proyek, memastikan keberhasilan. Dengan mengendalikan proyek, kita dapat memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Kedua, adanya pengecekan risiko. Mengendalikan proyek membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial sebelum menjadi masalah serius. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan memantau kinerja proyek secara teratur, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Keempat, perbaikan komunikasi. Proses pengendalian proyek melibatkan komunikasi yang efektif antara tim, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Elemen utama dalam pengendalian proyek: adanya pemantauan, melakukan pengukuran terhadap kinerja proyek secara berkala untuk melihat apakah proyek berjalan sesuai rencana. Perbandingan, membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, adanya analisis. Penganalisisan menyebabkan penyimpangan antara kinerja aktual dan rencana. Keempat, tindakan korektif, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dan membawa proyek kembali ke jalur yang benar. Teknik pengendalian proyek. Yang pertama, adanya review rutin atau melakukan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan proyek, kendala yang dihadapi, dan tindakan rencana berikutnya. Kedua, adanya laporan proyek. Penyusunan laporan proyek secara berkala untuk mendokumentasikan kinerja proyek dan memberikan inovasi kepada pemangku kepentingan. Ketiga, analisis varians,
membandingkan anggarannya telah ditetapkan dengan biaya aktual, serta membandingkan jadwal yang direncanakan dengan jadwal aktual. 4. Diagram Gantt. Membuat atau menggunakan diagram Gantt untuk memvisualisasi jadwal proyek dan melacak kemajuan. Kelima, metode Earned Value Management atau yang lebih dikenal dengan EVM. Metode ini mengukur kinerja proyek berdasarkan nilai pekerja yang telah diselesaikan. Tantangan dalam pengendalian proyek. Ada beberapa pantangan atau tantangan yang dihadapi. Yang pertama, perubahan lingkup proyek. Perubahan pada lingkup proyek dapat menggunakan jadwal dan anggaran yang telah disesuaikan. Kedua, resiko yang tidak terduga. Munculnya resiko yang tidak terduga dapat menghambat kemajuan proyek. Ketiga, adanya kurang komunikasi. Kurangnya komunikasi yang buruk dapat menyebabkan miskomunikasi dan kemasalahan dalam pelaksanaan proyek. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk 1. Memiliki rencana yang fleksibel. Rencana proyek harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan. Mengidentifikasi dan mengolah resiko. Lakukan identifikasi resiko sejak awal proyek dan buat rencana mitigasi. Membangun komunikasi yang efektif. Pastikan semua anggota tim memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Terima kasih.